Baiklah pemirsa, seperti yang tadi saya bilang, di Masihkah Kau Mencintaiku, saya akan hadirkan seorang saksi kunci. Untuk itu kita akan langsung mendengarkan langsung dan bertanya-tanya seperti apa sih sebenarnya cerita di balik persoalan rumah tangga Aris dan juga Rizka. Anda mengenal sosok Rizka? Sangat mengenal. Saya sangat mengenal Rizka, mengenal semuanya. Karena kita semua itu dulu pernah satu sekolah. Oh, jadi kenal semuanya, terus Iya. Aris di situ. Iya, Oke, satu-satu. Saya mau nanya, Rizka itu seperti apa sih? baik. Terus dia penyabar. Terus ya pokoknya dia baiklah sama semuanya. Bagaimana dengan Aris? Kalau Aris itu orangnya dibilang keras kepala. Keras kepala. Mm-mm. Kenapa? Egois. Kamu taunya dari mana? Ya karena saya taunya ya karena dia itu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama istrinya gitu. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan istrinya? Kalau kamu tahu, bisa kamu cerita? Si Rizka itu dulu pernah hamil. Dulu pernah hamil. Ya, Ini setelah menikah kan ya? sebelum. Sebelum menikah, Oh, sesudah menikah. Rizka, sekali lagi saya tanya, pernah hamil setelah menikah? Ya, Kalau pernah boleh tahu, berapa lama setelah menikah dia hamil? Setahun pernikahan? 1 tahun lah, Dua? 1 tahun pernikahan. 1 tahun pernikahan. Ya, Oke, lanjut. dia pernah hamil. Terus kondisi kandungannya itu tidak baik. Kandungannya lemah. Terus, Dia cerita sama saya kalau di kandungannya itu lagi ada masalah. terus, Terus saya bilang, kenapa kamu tidak ceritakan sama suami kamu? Bagaimana katanya saya mau ceritakan suami saya? Sedangkan suami saya aja sikapnya seperti itu. Tanya. apa yang dilakukan Rizka saat itu? Pada saat itu dia depresi karena ngedengar kondisi kandungannya yang lemah itu. Terus dia curhat sama saya mengalami dari dokter katanya kandungannya tidak baik. Terus saya dibawa ke rumah sakit sama si Rizka. Maksudnya kamu temenin Rizka? Ya, saya antar si Rizka, saya pengen tahu pastinya. Terus, Bener kan nih omongan si Rizka? Akhirnya saya datang kan ke rumah sakit bareng sama Rizka. Dan dokter pun mengatakan kalau kandungannya si Rizka ini bermasalah. Dan harus segera diangkat. Pada saat itu usia kandungannya itu 4 bulan. Bener kan? Berarti kamu bohong selama ini sama aku. sabar mas. Santai dulu, bro. Kandungannya 4 bulan. 4 bulan itu adalah waktu yang cukup lama. Biasanya orang kalau sudah sebulan atau telat 2 minggu, 3 minggu, pasti kasih tahu suami gitu mas. Kayaknya kita bakal punya anak nih gitu. Kamu tidak mendapatkan cerita itu dari Rizka? Kan si Arisnya itu sering keluar kota. Apa jangan-jangan lo hamil sama Rahman? Ih, Lu jangan dulu gua. Hei, Bukan. Cara sepupu gue di luar Sabar. kota. Lo emang ya. Bukan sama si Rohman. Dia hamil sama si Haris. Oke. Kenapa minta tolong sama saya dan Rohman? Karena kamu itu nggak ada. Kamu itu nggak pernah ada. Kamu kan kerjanya keluar kota terus. Jadi kamu mana ngerti bagaimana istri kamu, kondisi istri kamu itu kamu nggak ngerti, nggak tahu. Dia kan teman saya. Dan Rohman pun juga kan teman, karena kita kan dulu pernah satu sekolah. Jadi tahu semua tentang kamu. Akhirnya saya sama Rohman itu ke rumah sakit. Nah sudah ke rumah sakit, tim medis bilang bahwa kandungannya harus segera diangkat. Apabila kandungan ini dibiarkan dibiarkan hidup, maka nyawanya si Rizka lah yang akan terancam. Pernahkah kamu sebagai sahabat memujuk Rizka untuk tetap bercerita kepada Aris? Saya udah pernah bilang, kenapa sih kamu nggak bilang sama si Aris?
Karena segala sesuatunya itu suami kamu harus tahu. Ah, bagaimana saya mau bilang katanya, sedangkan dia aja sikapnya dingin terhadap saya. Jawabannya selalu sama ya. Iya, dingin. Baik, akhirnya apa yang diputuskan saat itu waktu kamu di rumah sakit? Ya akhirnya kan si Rizka hidup di Jakarta itu kan dia merantau, jadi saya dianggap saudara. Akhirnya ya saya yang memutuskan, ya udahlah saya bilang diangkat aja daripada nanti si Rizka kenapa-napa. Kamu yang memutuskan saat itu? Iya. Karena kan si Rohmannya nggak terlalu peduli sama dia, dingin sikapnya Si itu. Aris? Iya. Itu sudah cukup jelas apa yang disampaikan. Saya mau tanya satu hal lagi. Tapi seharusnya si Aris itu berterima kasih sama Rohman. Karena apa? Biaya untuk mengangkat janinnya itu semua dari si Rohman. Tuh. Seharusnya dia terima kasih sama saya, Mas. Bukannya Alah, pasti ada udang di balik batu. nggak ada. Pasti ada maunya kan lu? Semua. Iya. Nah, harusnya lu juga hubungin Roh. Iya. Lu pasti ada maunya yang kan ngelak ngelakuin banget, kayak gitu. Lu tuh Iya, masih kan. ngarep Bilang sama aja ini lu gua. masih ngarep. Lu bilang aja masih Bentar. ngarep sama bininya sepupu Oke, gue. sebentar. Saya mau tanya. Saksi kunci, Ya. apa yang kamu ketahui hubungan antara Rizka dan Rohman? Apakah betul hanya sebagai teman? Atau mereka punya hubungan khusus? Tolong jawab jujur. Kalau dia itu memang dulu waktu zaman sekolah masih cinta-cinta monyet lah. Cinta-cinta monyet. Memang dulu pernah ada hubungan. Tapi sekarang itu sudah enggak. Jadi kita persahabatan. Rohman, apa yang mendasari kamu akhirnya mencoba untuk menjalin hubungan baik lagi dengan Rizka? Ya karena itu emang dari sifat saya sendiri. Yang Bukan masih karena nggak ada niat lain. Masih bukan karena ngarep. kamu masih mengharapkan. Enggak. Udah ngomong jujur Cuma aja. niat dari hati. Ya, Karena hati. saya kasihan ya. Hati yang masih memendam Suaminya rasa. kerja di luar kota. Bukannya itu Ya kan? Hati yang memendam rasa. Udah. Saya penasaran dari tadi ngomongnya suami saya kerja di luar kota, suami saya pergi kayaknya berbulan-bulan. Kerja apa sih Mas Aris? Saya kerja di perusahaan swasta itu buat ngecek barang-barang di proyek, Mas. Gitu. Jadi saya harus sering bolak-balik keluar buat ngecek apakah barang ini ada. Pada saat itu awal pernikahan, seberapa sering Anda keluar kota? Ya cukup sering, Dan berapa lama? bisa pulang seminggu sekali. Seminggu Bisa lebih. sekali. Lebih. Saksi kunci, ya. ada nggak rahasia yang kita sampai saat ini sama-sama tidak tahu, tapi kamu tahu dan bisa kamu ceritakan ke kita? Pada saat pengangkatan janin itu, dokter mengatakan kalau Rizka itu kandungannya sudah kering. Jadi untuk masalah punya anak, kayaknya jauh. Kalau dokter bilangnya nggak akan bisa punya anak lagi. Ya dia shock, nangis. Bagaimana sih seorang perempuan tidak bisa punya anak lagi? Itu yang terjadi berarti apa yang sudah Mas Aris baca. Mas Aris, Anda percaya apa yang disampaikan saksi kunci? Bisa aja kan dia temannya dia buat ngebelain istri saya kan. Kan di situ juga udah jelas. Udah diem aja. Saya cuman bantuin istri lo. Seharusnya lo terima kasih, Kok lu masih Riz. ngotot? Ya lu karena masih ngarep sama Lu dia. udah jelas dia ngomong sama Lu dia. pasti ada maunya ngebayarin buat Sekarang lu. begini Kan? Mas Aris. Kalau seandainya apa yang disampaikan saksi kunci itu betul, Mas mau ngecek ke rumah sakit yang bersangkutan, silakan. Pasti rumah sakit punya track record. Kalau itu betul, apa yang akan dilakukan Mas Haris terhadap rumah tangga Mas Haris? Jujur aja nih Mas, sebenarnya karena si Rizka ini cinta pertama saya dan juga saya masih sayang sama dia. Kalaupun itu emang benar yang terjadi, ya saya akan terima dia apa adanya. Tapi dengan satu syarat, dia nggak akan ngebohongin saya lagi. Tapi Mas, Dia harus jangan kayak gitu Diam dulu, kamu diam dulu. Dia harus selalu cerita sama saya gimana kondisinya dia
dan gimana kondisi kesehatan rahim dan kondisinya dia sendiri gitu. Ya makanya Jadi, kalau aku ngomong, kamu tuh coba dengerin. Ini enggak, ini apa capek, Oke. terus Udah lah mas, besok. cari Oke, buktinya sabar. aja dulu. Kita punya saksi kunci, itu bisa ditelusuri. Balik lagi, secara tidak langsung apa yang disampaikan oleh Aris ini, sebenarnya dia itu bisa terima apa adanya. Asal di situ ada kejujuran. Cinta pertama dia bilang, 9 tahun bukan waktu yang pendek untuk orang menjalin sebuah hubungan. Tapi artinya dia siap menerima kalau kenyataannya itu benar adanya. Dia mau semua tetap berjalan sebagaimana mestinya gitu. Ada harapan bukan? Tentu pasti ada harapan. Kalau kita lihat dari gambarnya Rizka, memang dari gambar ini menandakan bahwa Rizka ini orang yang sangat takut dikritik. Ya. Kamu sangat takut dikritik, kamu sangat takut dinilai negatif oleh orang lain. Sehingga mungkin hal itu yang menyebabkan Rizka juga menjadi tidak jujur. Ada dua hal yang harus sama-sama diperbaiki dari Rizka dan juga Aris, karena berarti saya melihat harapan itu ada, tetapi nanti solusi apa yang bisa kita berikan supaya kedepannya hubungannya juga bisa jadi lancar. Oke. Kalau Vina, kamu ngelihatnya seperti apa? Tadi saya menggambar mata. Lubuk hati yang paling dalam. Mas Aris ini memang benar-benar cinta sama Ibu Rizka dan ingin sekali apabila punya kesempatan pengen memperbaiki dan juga kalau bisa nih berkonsultasi kepada orang lain, siapa tahu bisa mempunyai anak dengan cara lain. Seperti itu betul. Terakhir saya mau nanya sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya. Dari secara sisi psikolog, ada perbedaan nggak? Pernikahan yang ada buah hati dengan pernikahan yang nggak ada buah hati, mana yang lebih bahagia? Itu tidak menjamin ya. Karena kita juga bisa melihat bahwa banyak pernikahan yang dengan anak juga pada akhirnya menimbulkan konflik. Itu bisa terjadi demikian. Jadi sebetulnya patokan kebahagiaan itu bukan di ada anak atau tidak, tetapi bagaimana satu sama lain itu bisa punya komunikasi yang baik, saling mengisi. Tentu kita tahu ketika pernikahan itu tidak bisa memiliki anak itu kan sesuatu yang sangat ibaratnya kayak menyakitkan untuk kedua belah pihak loh, bukan cuma satu pihak aja. Betul. Gitu. Untuk itu kan dibutuhkan sama-sama support, kerjasama, gimana caranya pernikahan itu tetap bisa bahagia meskipun tanpa anak gitu. Jadi kuncinya balik ke dua belah pihaknya. Bagaimana caranya membuat pernikahan itu bisa menjadi langgeng dan juga bahagia dengan apapun kekurangan yang ada di dalam situ. Oke, kalau gitu kita setelah ini akan mencari solusi seperti apa yang terbaik buat mereka. Jangan kemana-mana, tetap sama kami di Masihkah Kau Mencintaiku.